Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Enggak pas kena pada api tiba-tiba gitu, kaget terus lari. Enggak, digendong. Digendong sama ayah. Mana ayahnya? Namanya siapa ayahnya? Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya. Itu titipan ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru. Dan nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih. Terima kasih Bu Sadi. Salim. Yang kita berharap semoga itu bisa bermanfaat, dan yang paling penting bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Allahumma fiq lakum bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wala aqalla min dhalik wa aslih lana sha'nana kullah fatiras samawati wal ard anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wala tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa asrafuna salihun syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum insyaallah fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menungso fiha ing dalam Makkah jahiliyatan wa islaman, pada saat jahiliyah dan Islam. Wali anna Allah lan krana sak temene Allah taala halim luhur sapa Allah taala ndadekake sinten Allah ha ing Makkah haraman mulya, tanah mulia, tanah haram. La yusfaku fihi damu insan. La yusfaku ora den cecurake fihi ing dalem haram apa damu insanin getihe menungso. Jadi enggak boleh terjadi peperangan di Mekah atau tertumpahnya darah di Mekah. Wala yuzlamu lan ora den dolimi fihi ing dalam haram sapa ahadun wong suwiji.
Wala yusadu lan ora den buru apa saiduhu hewan buruane Makkah haram. Wala yuqta'u hashishuhu ar-radbu illa lidawa. Wala yuqta'u lan ora den potong apa hashishuhu apa hashishuhu rumpute haram ar-radbu kang teles illa lidawain kejaba krana arahe dawa. Qauluhu al-Madinah badal min Thaibah ila akhirih. Nah niki termasuk nahwu-nahwu nanti. Wajib bagi seorang muslim meyakini bahwasannya Rasulullah lahir di Mekah kemudian wafat di Madinah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dakwah di Mekah selama 13 tahun. Sisa hidupnya beliau dakwah di Madinah, berkembang pesatnya di Madinah Al-Munawwarah. Dan tentu wafatnya beliau di Madinah adalah satu bentuk penghormatan terbesarnya Kanjeng Nabi kepada orang-orang Ansor, Ahlul Madinah. Orang-orang Madinah itu kan dimuliakan dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Mekah dimuliakan karena beliau lahir di sana. Dan tentu karena adanya situs-situs para nabi dahulu itu juga termasuk ada Mekah, ada Madinah, ada Ka'bah, ada Masjid Al-Haram dan lain sebagainya. Dan ketika terjadi Fathu Makkah, itu Rasulullah memanggil beberapa orang-orang Madinah yang minta kambing dikasih kambing, yang minta harta dikasih harta. Intinya orang-orang Mekah itu dimanjakan oleh Rasulullah dengan berbagai macam pemberian yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya adalah duniawi. Kemudian beberapa sahabat Ansor, tentu yang niki nggih, sahabat-sahabat Ansor yang masih agak junior seperti itu. Kalau sahabat-sahabat yang senior nggak berani mengatakan yang aneh-aneh tentang Rasulullah. Nah, sahabat-sahabat Ansor yang masih junior, beberapa di antara mereka mencibir Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo itu loh Muhammad, dulu datang dari Mekah ke Madinah, kita yang nyambut. Kemudian hidup juga di kita, minta perlindungan juga dari kita. Dan sekarang kalau ada orang Mekah dikasih berbagai macam hal karena itu adalah orang-orang dari tanah kelahiran dia. Terus kalau kita bagaimana? Kan diterlantarkan seperti ini. Intinya mereka niki nggih agak-agak mempersoalkan perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seakan-akan hanya mengutamakan orang-orang Ahlul Madinah, hanya mengutamakan orang-orang Ahlul Mekah, karena mereka diberi berbagai macam kenikmatan duniawi, tapi orang-orang Ansor tidak dikasih. Kemudian Kanjeng Nabi memanggil beberapa orang-orang Ansor. Benarkah di antara kalian ada yang sampai mengatakan demikian? Ya, sampai mempersoalkan apa yang diperbuat oleh Rasulullah tersebut. Tentu yang sahabat-sahabat yang senior nggak berani kan, gitu. Loh enggak, kalau kita enggak ada yang ngaku tentunya. Nah, lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, "Amatardo an yarji'an nas bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum birihalikum bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kalian enggak ridho orang-orang Mekah yang datang minta kambing tak kasih kambing, yang datang minta harta saya kasih harta, aku kasih, yang itu permintaannya mereka ini adalah permintaan yang remeh. Sementara kalian orang-orang Ansor, kata Rasulullah, wa tarji'una antum ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pulang itu ada yang bawa kambing, ada yang bawa harta. Kalau kalian nanti pulang ke Madinah bawa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa aku kalian bawa. Al mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Ya, aku hidup ikut kalian, aku mati juga bakal ikut kalian. Kemudian seluruh sahabat Ansor pun menangis. Mereka meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh junior-junior mereka.
Kamu pilih mana? Pulang bawa kambing atau pulang bawa Rasulullah? Aku, Nabi kalian. Oke, tentu itu adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ahlul Madinah. Maka orang-orang Ahlul Madinah, khususnya yang kaum Ansor nih, itu kebanyakan di antara mereka ini lahir tokoh-tokoh besar Islam. Ya, lahir tokoh-tokoh besar Islam itu karena memang mendapatkan keberkahannya Rasulullah SAW. Orang-orang Ansor itu kan nggak banyak yang berperan kan, berperan. Nggak banyak yang berperan karena di antara mereka memang oleh Rasulullah SAW diproyeksikan untuk menjadi para pemeluk agama yang baik dan melahirkan generasi yang baik. Kalau orang-orang Mekah muhajirin, mereka yang ahli siasat, ahli perang, ahli sembarang kali ringotan. Cuman ulama-ulama besar sekarang itu rata-rata kebanyakan kelahiran dari tanah Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau ditelusuri lebih mendalam, kebanyakan ulama-ulama besar yang produktif dan karyanya diakui dunia itu dari Mekah Al-Mukarramah. Dari Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Seperti itu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Waruwiyah dan riwayatake apa annahu perkara annahu sallallahu alaihi wasallam, ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku takallama gunem sinten Kanjeng Nabi inda khurujihi ing dalam nalikane metune miyose Kanjeng Nabi min batni ummihi saking madaran ibu Kanjeng Nabi. Faqala Faqala mongko ngendikan sinten Kanjeng Nabi, Jalalu Rabbi Ar-Rafi'. Jadi pas lahir ini Kanjeng Nabi langsung beda dengan manusia pada umumnya nggih. Beda. Beliau lahir tanpa adanya sedikit rasa sakit. Tanpa Sayyidati Aminah tidak merasakan rasa sakit. Tanpa adanya setetes darah. Kemudian ketika lahir diriwayatkan nggih Kanjeng Nabi mengatakan Jalalu Rabbi Ar-Rafi'. Ya. Kemuliaan Allah sangat luhur, sangat tinggi. Fakila qala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, ada yang meriwayatkan pula ketika Rasulullah lahir niku langsung bertasbih, bertahmid, bertakbir. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruya al-khilafu bi mahalli khurujihi fi batni ummihi. Diriwayatkan khilaf, perbedaan pendapat fi mahalli khurujihi ing dalam panggonan miyose Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi saking arah madaran Kanjeng Nabi. Terjadi khilaf nggih. Jadi Rasulullah itu keluarnya dari mana? Terjadi khilaf. Faqila innahu kharaja minal mahallil mu'tad. Ada pendapat yang menyatakan beliau keluar dari tempat keluar bayi pada umumnya. Waqila innahu kharaja min tahti surratiha. Ada yang menyatakan pula innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos sinten Kanjeng Nabi lahir sinten Kanjeng Nabi min tahti surratiha saking arah ngisore pusar ibu. Falta amat fil hal. Jadi berada di bawah pusar niku keluar setelah itu langsung sembuh. Ya itu qaul. Mantan. Wa ma ila hadza syekhuna Muhammad. Wa ma ila hadza syekhuna Muhammad hasbullah. Wa ruwiya al-khilafu aidan fi hamli ummihi. Diriwayatkan pula al-khilafu khilaf fi mahalli ummihi, fi hamli ummihi, seputar hamilnya ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi Kanjeng Nabi. Faqila innaha lam tajid li hamlihi sallallahu alaihi wasallam a'dhamathiqal. Ada yang pendapat menyatakan Aminah ini tidak merasakan kepayahan sama sekali dalam rangka bobot Kanjeng Nabi. Wa riwayatun masyhur, riwayat yang paling masyhur, innaha setuhune Siti Aminah
iku lam tajid ora nemu sapa Siti Aminah lidzalika syai'an, enggak nemu apa-apa sama sekali. Enggak kok susah atau apa, enggak berat atau muntah-muntah ngoten mboten. Wa jama'a bainar riwayataini bi anal awal fi awalil hamal wal akhar fi akhirih litaqa mukhalafatal adati fihima. Nah, untuk mengumpulkan riwayat dua ini, tentu riwayat yang pertama kalau pas awal-awal itu mungkin ada sedikit, tapi sangat sedikit. Kemudian di akhir-akhir sama sekali tidak ada kepayahan. Hatta yu'lama anna kulla umurihi sallallahu alaihi wasallam khariqatun lil 'ada. Agar diketahui bahwa setiap hal yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti khariqul 'ada. Pasti pasti berbeda dengan manusia pada umumnya. Kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Qalat Aminah, Sayyidah Aminah berkata, lamma madha li minal laylun lamma madha laylun minal layali wal ayyamu tis'atu ashhur alal tamam akhadani ma ya'khudun nisa' minat talq wa lam yadri bi ahadun minal khalq wa inni wahidatun fi manzili wa Abdul Muttalib fi tawafihi la ya'lamu inqida'a habli ra'aitu qit'atan minat tayr manaqiriha minal yaqut al-ahmar qad khattat hujrati bi ajnihatin karramadil akhdar. Nah, pada suatu malam ke-9 pada bulan yang ke-9 pas aku tidak ada yang tahu kapan HPL-nya, hari perkiraan lahir. Aku juga sendirian di rumahku. Tiba-tiba aku melihat ada burung, yang mana burung ini sangat indah, terbang di atas rumah, kemudian hinggap, dan ujung dari burung ini seperti yakut merah, sangat indah. Kemudian menyelimuti rumahku dengan sayapnya yang sangat indah berwarna hijau. Yaitu tanda-tanda bahwasannya yang dilahirkan ini adalah makhluk pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Tanbih peringatan. Qad in aqada, temen wis dadi kesepakatan apa ijma' ala anna Makkah wal Madinata. Ing atase setuhune Mekah lan Madinah iku afdhalul biqai, api-apike mulya-mulyane panggonan. Jadi Mekah Madinah itu bagus-bagusnya tempat. Afdhal. Di muka bumi ini yang paling baik adalah Mekah Madinah. Makanya orang-orang itu berharap bisa mati di sana dan dimakamkan di sana. Masya Allah. Niku anugerah. Bisa meninggal di sana dan dimakamkan di sana itu anugerah. Dan ya kalau bukan Allah yang berkehendak nggak bisa. Meskipun pejabat, menteri atau apa, terkadang kalau memang Allah tidak menghendaki dia dimakamkan di Mekah, dimakamkan di Madinah, ya nggak akan terjadi. Mungkin dimakamkan di yang lain, di Taif atau di mana, ngoten. Watafaqolan sepakat al-a'immatu as-salasatu, imam 3, ala anna Makkah setuhune kota Makkah iku afdhalu. Luweh utama minal Madinati saking kota Madinah, tinimbang Madinah. Wa akasa Malik. Imam mazhab 4, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad sepakat bahwasannya Mekah ini lebih afdol, lebih utama daripada Madinah Al-Munawwarah. Tapi Imam Malik punya pendapat lain. Enggak, Madinah lebih utama daripada Mekah. Wal khairu wal khilafu fi ghairil buq'ati syarifah. Khilaf ini tentu bukan pembahasan niki nggih buq'ah syarifah allati tadammat a'dha'ahu. Bukan, ini khilaf tempat aja. Bukan kok khilaf seputar makamnya Rasulullah, mboten.
Wa illa fahiya afdalu minas samawati wal ard jami'an qat'an. Perlu diketahui, khilafnya itu cuma sekedar Madinah Mekah. Bukan masalah buk'ahnya. Kalau makamnya Rasulullah yang menyelimuti atau tanah yang menyelimuti jasadnya Rasulullah, tentu afdalu minas samawati wal ardi jami'an qat'an, luwih apik, luwih utama daripada langit bumi seluruh jagat raya ini. Karena tanah yang di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti tanah tersebut sedang membawa asyraful khalq, mulia-muliane makhluk, mulia-muliane hamba Allah. Wa min khawasismihi Makkah annahu idza kutiba ala jabinil mar'uf bidamir Makkah in qata'at dam. Namanya Makkah ini tentu sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu namanya seperti ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, pelajaran penting yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, wajib bagi setiap mukallaf meyakini Rasulullah lahir di Mekah dan wafat di kota Madinah. Di Mekah awal dakwah beliau selama 13 tahun, di sisa hidupnya berada di Madinah. Meskipun sudah terjadi Fathu Makkah, namun Rasulullah tetap memilih untuk tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ada kisah yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh para ahlul hadis, bahwasanya beliau itu memilih untuk tinggal di Madinah. Banyak orang Madinah yang mencibir beliau, tapi beliau hanya mengatakan al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Kalian lebih suka mana? Pulang membawa Rasulullah atau pulang membawa kambing? Dan akhirnya mereka sadar bahwasanya apa yang diperbuat Rasulullah itu tentu untuk kemaslahatan semuanya. Yang orang Mekah awal-awal masuk Islam dikasih hal-hal yang sifatnya duniawi karena mereka mu'allaf kan, biar seneng gitu aja. Tentu orang-orang Madinah karena Islamnya sudah lama, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih mulia dari apa yang didapatkan orang-orang Mekah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya kesepakatan para ulama mazhab 3, mulai dari Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, bahwasannya Mekah lebih utama dari Madinah. Kalau Imam Malik menyatakan Madinah lebih utama, lebih afdal daripada Mekah. Tentu khilaf ini di luar khilaf niki makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Buqa'ah Asy-Syarifah, tempat di mana Rasulullah disemayamkan. Di luar itu, secara umum mawon Mekah Madinah. Lalu untuk di mazhab 3 menyatakan Mekah lebih utama. Imam Malik menyatakan Madinah lebih utama. Tapi seluruh ulama 4 mazhab tersebut sepakat bahwasannya tempat termulia di alam semesta ini adalah Al-Buqa'ah Asy-Syarifah. Allati tadammanat a'dha'uhu sallallahu alaihi wasallam afdalu minas samawati wal ardi jami'an qat'an. Ya, tempat yang digunakan untuk makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dari tempat apapun di alam semesta ini, karena membawa jasad Nabi paling agung, makhluk paling agung, hamba yang paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi bukan berarti mengurangi.
berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita, saudara